Alam mampu menciptakan fenomena yang benar-benar menakjubkan. Mulai dari kacang raksasa yang tampak terbang, hingga gerombolan ikan dengan perilaku yang tak dapat dijelaskan, atau ikan yang memiliki gigi hampir mirip manusia. Namun, ada saat-saat ketika alam seakan kehilangan akal sepenuhnya, menghasilkan penyimpangan biologis yang menantang logika, seolah-olah itu adalah kesalahan dalam kode evolusi. Mengapa pada akhirnya begitu banyak makhluk berevolusi hingga menyerupai kepiting, kaki yang tersegmen, cangkang yang kokoh, dan mata yang kecil, tetapi banyak dari kepiting ini bahkan bukan kepiting asli. Mudah untuk membayangkan bahwa di pohon kehidupan ada satu nenek moyang kepiting yang menjadi asal semua varietas yang dikenal, namun kenyataannya sangat berbeda. Berbagai garis keturunan yang independen menyatu ke bentuk yang sama dalam proses yang dikenal sebagai karsinisasi, kecenderungan alam yang tak dapat dijelaskan untuk mengubah hewan menjadi sesuatu yang menyerupai kepiting. Dan itu masuk akal. Kepiting adalah model yang hampir sempurna, menyeimbangkan mobilitas, perlindungan, kemampuan menggali, dan mekanisme pertahanan. Manusia misalnya bisa saja berenang, tetapi serangan dari samping sudah cukup untuk membahayakannya. Mungkin karena itu beberapa organisme menyederhanakan struktur ini lebih jauh menjadi kepiting palsu. Alam yang tak puas sepertinya mencoba melampaui karsinisasi itu sendiri, mencari sesuatu yang bahkan lebih efisien. Salah satu kasus yang menarik adalah Kalikimera, upaya ambisius untuk menggabungkan karakteristik ikan dengan kepiting perenang yang sayangnya tampaknya tidak berhasil. Evolusi pada akhirnya menarik justru karena ini. Di antara kemungkinan yang tak terbatas, ia memilih untuk mengulang bentuk-bentuk yang hampir sempurna. Bentuk ikan adalah salah satu contohnya. Perlu diingat bahwa nenek moyang ikan laut menyerupai musang, sementara paus dan lumba-lumba berasal dari mamalia darat yang mirip anjing, yang setelah beberapa generasi berburu di air, mengembangkan sirip dan tubuh yang ramping serta hidrodinamik. Misalnya, dalam bentuk-bentuk spesifik ini, aison, landak, tendre, atau yang hanya memiliki ine, tidak ada hubungan evolusi sama sekali. Meski memiliki kesamaan, mereka tidak berbagi garis keturunan yang sama. Jenis plagiarisme alam ini bukanlah hal baru. Sungguh menakjubkan bagaimana beberapa dinosaurus terlihat seperti versi prasejarah dari mamalia kita saat ini, seperti Diplodocus, Triceratops, Ankylosaurus, atau Ichthyosaurus. Inilah yang kita sebut sebagai konvergensi evolusi. Dan idenya sangat menarik. Jika kehidupan dimulai dari nol lagi, atau jika ada di planet jauh dengan kondisi mirip bumi, seiring waktu, kita pasti akan mengenali makhluk yang mirip dengan yang kita kenal sekarang. Proses konvergensi ini masih berlangsung. Beberapa gobi, ikan yang mulai mengembangkan kaki, adalah contohnya. Mereka berjalan, melompat, bahkan memanjat pohon, tetapi tetap saja ikan yang mengulangi perjalanan nenek moyang kita ratusan juta tahun yang lalu. Siapa tahu, mungkin gobi ini merupakan langkah berikutnya dalam evolusi hewan. Apakah jamur termasuk hewan? Ya, seberapapun anehnya kedengarannya, mereka lebih dekat dengan daging daripada tumbuhan. Saat menganalisis sel jamur di bawah mikroskop atau merekonstruksi pohon keluarganya, kita menemukan bahwa mereka adalah sepupu dekat kita. 2 miliar tahun lalu, seluruh kehidupan hanya tentang ini. Sebuah sel sederhana. Sel itu mengikuti dua jalur berbeda, bikonta yang melahirkan tumbuhan dan unikonta yang terpecah menjadi ameba dan opistokonta. Dan disinilah nenek moyang bersama kita muncul. Pada saat itulah hewan dan jamur mengambil jalan yang terpisah. Namun tidak sepenuhnya. Hingga kini masih ada makhluk yang mengundang rasa penasaran. Perpaduan antara hewan dan jamur. Penemuan pada tahun 1998 meruntuhkan pemisahan lama antara kerajaan tumbuhan dan hewan. Sampai saat itu, jamur dianggap sebagai tumbuhan primitif, padahal sebenarnya tidak memiliki kekerabatan sama sekali. Jamur menghindari cahaya. Mereka perlu dibudidayakan dalam kegelapan. Mereka tidak melakukan fotosintesis. Sebaliknya, mereka memakan materi organik yang membusuk, ya mayat yang diuraikan dengan asam dan enzim, sama seperti sistem pencernaan kita. Dinding sel mereka terbuat dari kitin, bahan yang sama yang membentuk eksoskeleton serangga. Memakan jamur pada dasarnya tidak jauh berbeda dari mengunyah kumbang besar. Jika ini sudah terdengar aneh, bersiaplah. Jamur semakin menantang pemahaman kita. Ada yang meyakini asal-usulnya dari luar bumi dan bukan tanpa alasan. Mereka benar-benar
unik di dunia kehidupan. Untuk memahaminya, ketahuilah bahwa jamur yang terlihat bukanlah sepenuhnya jamur itu sendiri. Itu hanyalah organ reproduksinya, buah dari hutan. Makhluk sebenarnya bersembunyi di bawah tanah. Miselium, jaringan rumit yang sangat besar terdiri dari filamen tak terhitung. Jaringan ini bisa mencapai ukuran yang menakjubkan, seperti Armillaria di Blue Mountains, Oregon, yang membentang sepanjang 4 km. Dianggap sebagai organisme hidup terbesar di planet ini, ia bahkan menyerang sel-sel pohon, bertukar informasi seperti logam dan sinapsis saraf. Tak heran, miselium dijuluki otak hutan. Dan kecerdasan ini terwujud dengan cara yang mengejutkan pada kerabat jamur, Physarum, organisme polisefal yang dikenal sebagai blob. Makhluk unik ini mampu menemukan makanan dari jarak jauh, memecahkan labirint yang rumit, mengingat hambatan, dan berbagi pengetahuan ini dengan blob lainnya. Kemampuannya bahkan pernah diterapkan untuk mengoptimalkan rute kereta bawah tanah Tokyo, berfungsi seperti algoritma biologis sungguhan. Sebuah kecerdasan yang sama memesona muncul pada Cordyceps, jamur parasit yang menguasai serangga. Detail yang paling menarik, cara mereka mengendalikan inangnya. Berbeda dengan yang dibayangkan, mereka tidak menyerang otak dengan sinyal kimia. Sebaliknya, filamen mereka menyerbu sistem otot, mengubah semut menjadi boneka hidup. Otaknya tetap utuh, korban tetap sadar sepenuhnya sementara kehilangan semua kendali atas tubuhnya. Jamur itu kemudian menjauhkannya dari sarang, membawanya ke lokasi dengan kelembapan yang ideal, di mana ia memposisikannya pada ketinggian yang tepat, sejajar dengan utara magnetis, memaksanya mencengkeram tanaman dengan rahang dalam pelukan mematikan. Pada momen krusial ini, semut itu masih hidup, sadar akan segalanya, hampir bisa mendengar jamur itu berbisik. Sekarang aku telah menguasaimu, aku akan mengonsumsi tubuhmu perlahan, membuatmu merana dalam siksaan yang tak terkatakan, dan ketika penderitaanmu berakhir, aku akan menggunakan mayatmu untuk menyebarkan spora dan mengkontaminasi kolonimu. Menyeramkan? Ketahuilah, ini bisa saja menjadi takdir kita jika suhu hewan hanya sedikit lebih rendah. Ketika suhu melebihi 30 derajat, jamur merasa tidak nyaman. Beberapa ahli biologi percaya bahwa keseragaman suhu pada mamalia muncul sebagai strategi evolusi untuk meloloskan diri dari dominasi otak jamur yang sangat besar ini. Sementara itu, kita melahap para penjajah kecil ini dengan ditemani salsa dan trem fresco. Platypus, makhluk yang bahkan lebih aneh dari yang bisa dibayangkan. Ya, dia sering disebut sebagai hewan paling eksentrik di planet ini. Namun, temuan terbaru mengungkapkan bahwa keanehannya melampaui imajinasi. Dia adalah, katakanlah, pemburu kesalahan dari alam semesta. Bersiaplah, karena ini akan mengejutkan. Platypus, mamalia berekor mirip berang-berang, dan lebih dari itu. Aku menyukainya tak apa, tapi dia memiliki cacat bebek, sebuah membran elastis dan lentur. Kaki berselaputnya dilengkapi cakar, tidak dirancang untuk berenang, melainkan untuk menyimpan agresivitas dan mengerami telurnya. Benar, meski termasuk dalam kelas mamalia, dia bertelur seperti burung, sesuatu yang terlihat mustahil. Sama seperti burung, Platypus jantan tidak memiliki vagina melainkan kloaka, sebuah lubang tunggal untuk buang air, kencing, dan mengeluarkan telur. Di kloaka yang sama, sang jantan memasukkan penis yang dilengkapi 4 kelenjar dan testis internal. Perhatikan baik-baik, ini adalah Platypus dalam aksi reproduksi penuh. Saat menetas, anaknya akan melakukan apa yang dilakukan semua mamalia, menyusu. Hanya saja, dalam hal ini, sang induk tidak memiliki puting yang terlihat, melainkan susunya merembes melalui pori-pori seperti keringat, membentuk tetesan kecil di bulunya. Binatang aneh apa ini Platypus ya? Mungkin terlihat imut, tapi lebih baik jaga jarak. Tahu kenapa? Yang jantan berbisa, dan bukan sembarang bisa. Sementara mamalia lain punya racun di air liur, yang satu ini punya sengat seperti tawon. Bisanya tidak mematikan bagi manusia, tapi rasa sakitnya luar biasa. Seorang dokter hewan yang pernah tersengat bilang, sakitnya lebih parah daripada pecahan granat. Bayangkan, tapi keanehannya tidak berhenti di situ. Saat berburu, dia bahkan tidak menggunakan matanya, paruhnya bisa mendeteksi medan listrik mangsa. Intinya, si kecil ini punya radar biologis, menyelam, menelan, dan di mana giginya? Ya, dia menghancurkan makanan dengan batu kecil yang disimpan di mulutnya, seperti tupai gila. Dan untuk melengkapi kegilaannya, tidak punya lambung. Makanan langsung masuk ke usus. Oh, dan masih ada lagi.
Ternyata dia bersinar dalam gelap, fluoresensi tepatnya, sehingga tak terlihat oleh predator malam. Sebagai penutup yang sempurna, alih-alih 2 kromosom seks, dia punya 10. Einstein mengira Tuhan tidak bermain dadu. Tapi ketika menciptakan platypus, sepertinya dia mengambil potongan dari semua hewan dan mencampurnya menjadi satu makhluk. Sungguh mahakarya evolusi, bukan? Menariknya, selama bertahun-tahun, para ahli biologi mengira ini hanya lelucon pemula, Easter egg alam. Untuk mengungkap misteri ini, kita perlu mundur ke masa lalu. Semua mamalia, termasuk manusia, berasal dari ini. Sebuah leluhur darat, makhluk hibrida, sesuatu antara anjing dan dinosaurus. Harimau purba sudah berkeliaran di masa itu, dan kita berbagi nenek moyang yang sama dengan mereka. Dinosaurus, seperti yang kita ketahui, adalah asal-usul burung dan reptil. Kita, mamalia, menempuh jalan yang berbeda. Dengan satu pengecualian, nenek moyang platypus yang tidak berevolusi bersama kita, mereka secara harfiah adalah mamalia prasejarah yang masih hidup. Satu-satunya yang tersisa adalah mereka dan Echidna, kerabat dekat mereka, yang juga selamat dari kepunahan. Jika hubungan ini masih bertahan, itu karena isolasi. Mereka menghuni Australia, tetapi tidak untuk waktu yang lama lagi. Platypus terancam punah, dan segera mamalia yang pernah menginjakkan kaki di bumi akan merasakan kehilangan ini. Ketika alam menciptakan organ yang aneh, ia berkembang dengan cara yang unik. Inilah narwhal, unicorn lautan. Tanduknya telah menjadi misteri selama berabad-abad, tapi ketahuilah, itu jauh dari sekadar tanduk badak. Sebenarnya, itu adalah gigi yang sangat besar. Bayangkan taring Anda menopang kacang tanah yang tiba-tiba berubah menjadi pedang sepanjang 3 meter di dalam mulut. Karena itu, berbeda dengan anggapan banyak orang, itu tidak digunakan untuk menikam ikan, memecah es, atau bertarung dengan saingan. Itu akan menyiksa. Pada kenyataannya, tanduknya adalah organ sensorik, mampu mendeteksi tekanan, suhu, dan bahkan membantu dalam ekolokasi. Untuk memahami bagaimana alam menciptakan keajaiban seperti ini, para peneliti melakukan persilangan antara bebugat bergigi sempurna dan arval. Hasilnya, sebuah arnaugat dengan gigi yang menjorok ke depan. Mungkin, begitulah arval pertama muncul di alam, dan jika Anda memiliki beberapa Chikodefronses di sekitar, bisa jadi ini adalah masa depan evolusi. Sekarang, hewan kedua yang patut diperhatikan adalah layai. Sekilas, desainnya bermasalah, tidak bisa dikatakan tidak aneh. Ia begitu aneh hingga berada di ambang kepunahan hanya karena penampilannya. Para petani yang ketakutan seringkali membunuhnya. Tapi perhatikan baik-baik tangannya dan jangan menilai terlalu cepat. Mereka adalah harta evolusi yang sesungguhnya, terutama jari keenamnya, yang panjang dan halus, berbeda dengan yang lain. Fungsinya seperti tongkat ajaib. Layai menggunakannya seperti sonar untuk mendeteksi larva yang tersembunyi di celah-celah batang pohon. Ia mengetuk perlahan pada Trarbitamento dengan jari yang terampil ini, menafsirkan getaran untuk memetakan bagian dalam pohon. Dalam video ini, ia berhasil menangkap mangsanya, membuka rongga, memasukkan jari berbentuk kait, mengail mangsanya seperti seorang ahli, dan mengeluarkannya dengan tenang untuk melahapnya. Terakhir, di antara organ-organ paling aneh di dunia hewan, ada yang bersifat mimikri. Lihat ular ini. Selain menyamar sempurna di antara bebatuan, struktur yang bergerak di sampingnya bukan serangga, itu adalah ekornya sendiri. Ia menggunakannya sebagai umpan, yang saya sebut apapor, untuk menarik burung-burung yang tidak waspada. Dan contoh-contoh ini hanyalah sebagian kecil dari banyak sekali keunikan alam. Untuk mengembangkan kecerdasan dan kerjasama, lihat kasus kadal setan berekor daun, yang meniru dengan tepat ciri-ciri alam. Atau ular-ular yang mengadaptasi bahkan lidah dan goyangan tubuh untuk menipu mangsa dan predator. Hampir tidak bisa dipercaya bahwa kamuflase yang begitu sempurna bisa muncul secara spontan. Namun, ada pola di balik ini. Semakin baik kamu bersembunyi, semakin efisien kamu sebagai pemburu, semakin besar peluangmu untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Dengan ribuan tahun seleksi alam, kamu menjadi hampir tak terlihat di lingkungan sekitarmu. Butuh 1 dekade menit bagiku untuk menemukan makhluk itu dalam gambar ini. Dan jika makhluk paling aneh dari semuanya adalah kita, kemanusiaan tidak diragukan lagi unik karena pikiran cemerlangnya. Tapi tidak hanya itu. Sebenarnya, kita berbagi sesuatu dengan axolotl, yang dianggap sebagai hewan paling eksentrik kedua setelah platypus. Axolotl adalah
adalah neotenik. Dia memutuskan apakah akan matang, menjadi salamander biasa, atau tetap dalam tahap muda selamanya. Pada dasarnya, ia adalah embrio salamander yang tidak pernah tumbuh. Dan ini memberinya manfaat unik, meregenerasi anggota tubuh, menghindari tumor, semua itu tanpa kehilangan kemampuan reproduksi. Apa hubungan kita dengan ini? Tepatnya neoteni. Ini adalah teori yang menarik dalam biologi. Secara umum, ketika seekor hewan lahir, dalam beberapa jam atau hari, ia sudah mandiri. Ia berjalan, mencari makanan, dalam beberapa kasus bahkan meninggalkan induknya. Sementara bayi manusia selama 2 bulan tidak bisa menopang lehernya sendiri. Butuh setahun untuk mengambil langkah pertama dan 15 tahun untuk mencapai kematangan reproduktif. Dalam skala evolusi, ini adalah hak istimewa yang sangat besar. Bagi banyak pemikir, ketergantungan yang berkepanjangan inilah yang mendorong kita. Mengembangkan budaya dan menjalin hubungan saling ketergantungan sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia. Tapi bagaimana hal ini terjadi? Beberapa berpendapat bahwa bipedalisme membatasi kehamilan yang berkepanjangan. Yang lain melihatnya sebagai strategi untuk mengutamakan perkembangan otak. Namun teori yang paling menarik bagi saya adalah teori neoteni manusia. Pada dasarnya kita seperti bayi kera, aksolot primata. Faktanya, anatomi kita lebih mirip dengan bayi gorila daripada gorila dewasa. Wajah datar, struktur tulang yang unik, lengan pendek, gigi kecil, dan banyak ciri lainnya. Bahkan kecerdasan kita memiliki ciri-ciri neotenik, mempertahankan plastisitas otak anak-anak yang memungkinkan pembelajaran terus-menerus. Ketergantungan emosional ini pada gilirannya mendekatkan kita, mendorong kerjasama, dan melahirkan masyarakat. Manusia adalah primata dalam keadaan masa kanak-kanak yang diperpanjang yang mencapai kematangan seksual. Jadi, jika Anda berusia 20 tahun, berwajah muda, berjanggut tipis, dan dada yang halus, Anda bisa dianggap dalam beberapa hal sebagai puncak evolusi. Kita akan menjadi apa yang kita bisa. Saya harap telah berbagi pengetahuan dan membangkitkan rasa ingin tahu tentang fenomena evolusi yang menarik ini. Jika Anda menyukainya, berlanggananlah untuk mengikuti lebih banyak penemuan. Ikuti juga kami di media sosial untuk menjelajahi petualangan kami. Sekali lagi, terima kasih kepada editor. Ayo semuanya, sampai jumpa.